Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Ibu mau absen terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya silahkan angkat tangan, ya. Fawas Hasbi Pramudia. Awas, angkat tangan. Labina Muharira. Muhammad Kianu Saidi. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Oh. Oke. Lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan sholat fardu, azan, dan iqomah. Oke. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu. Apa itu sholat? Ada yang tahu apa itu sholat? Sholat yang kayak gini kan, Bu? Iya, sholat begini. Ya, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ada lagi? Oke. Jadi sholat itu adalah secara bahasa itu mendoakan, berdoa atau memohon. Secara istilah, sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah gerakan yang pertama kali kita ucapkan ketika awal sholat, yaitu takbir Allahu Akbar. Kemudian diakhiri atau ditutup dengan salam. Yang terakhir, kemudian hukum dari sholat fardu atau yang biasa tiap hari 5 waktu kita kerjakan itu adalah hukumnya wajib. Adapun nama-nama sholat fardu yang biasa kita lakukan, yang pada pagi hari kita kerjakan waktu fajar, itu ada namanya sholat subuh. Sholat subuh biasanya dikerjakan berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi lebih afdolnya sebelum sholat subuh kita kerjakan itu mengerjakan sholat qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian di waktu siang hari kita mengerjakan sholat duhur yaitu 4 rakaat. Kemudian dilanjut ketika sore hari kita mengerjakan sholat asar dengan jumlah 4 rakaat. Kemudian waktu petang kita mengerjakan lagi sholat maghrib dengan jumlah 3 rakaat. Dan pada malam hari kita kerjakan sholat isya dengan jumlah rakaat itu 4. Kemudian sebelum kita melaksanakan sholat fardu itu kita ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama ada syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Adapun syarat wajib sholat, yang pertama pastinya harus beragama Islam. Yang kedua balik, dan yang terakhir berakal sehat atau tidak gila. Kemudian ada juga syarat sah sholat. Yang pertama suci atau bersih badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi kalau misalkan kita masih ada najis, baik itu najis ringan atau berat, itu kita tidak boleh melakukan sholat terlebih dahulu. Karena syarat sahnya sholat adalah kita harus bersuci dulu, baik badan, pakaian, maupun tempat sholatnya. Kemudian yang kedua ada suci atau bersih dari hadas besar dan kecil. Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga menutup aurat. Jadi batasannya aurat antara laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Kalau laki-laki dari perut sampai bawah. Kemudian yang keempat ada menghadap kiblat. Jadi sholat itu harus menghadap kiblat kecuali
ketika kita dalam perjalanan atau safar. Misal di dalam kereta, pesawat, atau di perahu atau kapal. Kemudian sudah masuk waktu sholat. Kalau belum memasuki waktu sholat, berarti sholatnya belum sah. Kemudian yang terakhir melakukan rukun sholat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, saya bu. Aku bu. Ya sudah, kamu kan tadi sudah. Beda ya, sekali beda. Bu, apa itu balik? Balik itu, balik itu dia sudah sudah tahu, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hah? Kenapa, Pak? Oh, bedanya dengan tamyiz. Enggak lah. Kalau balik dia terlalu pintar. Sudah, lanjut, Mbak. Oke, kemudian kita masuk kepada rukun sholat. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu gimana? Oh ya, boleh. Gimana? Kiblat itu apa bu? Kiblat itu arah sholat. Begitu, nak. Arah sholat, iya. Arah sholat kita menghadap kemana? Ke Mekah atau ke Ka'bah. Ya, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, kenapa dia pakaiannya gelap? Karena perempuan harus pakai yang gelap. Sunnahnya begitu. Sudah, lanjut. Oke. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu gimana? Jongkok. Duduk. Bisa juga dengan duduk atau berbaring. Kemudian yang kedua, berniat mengerjakan sholat. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Keempat, ruku. Kelima, i'tidal. Keenam, duduk di antara dua sujud. Ketujuh, duduk tasyahud awal. Harus tipu. Iya, tipu. Iya. Lanjut membaca bacaan tasyahud awal, kemudian baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal dan akhir, kemudian membaca salam dan tertib atau berurutan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Selanjutnya ada sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga ketika takbiratul ihram. Jadi seperti ini ya. Oke, sudah. Kemudian berdiri setelah tasyahud awal. Ruku, i'tidal, dan berdiri setelah tasyahud awal. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, surat-surat pendek gitu ya. Terus mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud. Kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Selanjutnya tasyahud awal dan membaca salam kedua. Selanjutnya, mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ya? Bacaan tasyahud. Ini kelas 2. Kelas 2. Iya, kelas 2. Kelas 4. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Oh iya bu, yang biasanya baca pas sholat itu ya? Ya, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah tata cara kita mengerjakan sholat fardu. Yang pertama, berdiri tegak menghadap ke kiblat. Kedua, kita harus membaca niat. Niatnya tergantung sama sholat yang kita sedang kerjakan. Kalau waktunya zuhur, berarti niatnya sholat
duhur. Kalau sholat asar berarti kita niatnya sholat asar. Lanjut. Yang ketiga ada takbiratul ihram. Ya, kita membaca takbir pertama Allahu Akbar. Kemudian berdiri bersedekap membaca doa iftitah. Lanjut, setelah membaca doa iftitah itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Kabirau, benar. Kabirau, alhamdulillah, seterusnya iya. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya sama, bacaannya berbeda tidak apa-apa. Ya, lanjut. Setelah membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Disusul dengan membaca salah satu surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian lanjut. Selanjutnya adalah ruku dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah ruku kita bangun, namanya adalah gerakan i'tidal. Bangun dari ruku itu namanya i'tidal. Lanjut, setelah i'tidal kita melakukan gerakan sujud. Sujud ini setelah gerakan sujud ini kita bangun, duduk di antara dua sujud. Selanjutnya sujud lagi, baru tasyahud awal. Nah, dengan membaca ini tadi ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dan seterusnya. Kemudian berdiri lagi, kita baca Al-Fatihah lagi, surat-surat pendek lagi, seterusnya sampai duduk pada tasyahud akhir. Nah, di duduk tasyahud akhir ini kita berbeda lagi bacanya dengan tasyahud awal. Selanjutnya, yang terakhir setelah membaca doa tasyahud akhir, kita membaca salam. Yang pertama harus menengok atau menoleh ke sebelah kanan, baru ke sebelah kiri. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut kalau gitu. Dalam sholat itu juga ada hal-hal yang bisa membatalkan. Yang pertama ada mengubah niat sholatnya. Kedua, terkena najis. Yang ketiga, berhadas kecil atau besar. Jadi ketika misalkan di tengah-tengah sholat, kita merasa pengen buang air kecil atau apa, itu tidak boleh ditahan. Jadi kalau bisa batalkan sholatnya. Iya. Kalau kentut itu membatalkan nggak ya? Soalnya adik saya kayak suka kentut kalau sholat. Batal. Jadi harus mengakhiri segera sholatnya, lalu wudhu kembali. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah kita lanjut ya. Kemudian berkata-kata dengan sengaja. Jadi misalkan di tengah-tengah sholat ada yang tiba-tiba ngobrol, berarti itu sholatnya batal. Kemudian terbuka auratnya. Terus bergerak yang bukan gerakan sholat lebih dari 3 kali. Contoh misalkan ada yang garuk-garuk ketika gatal, badannya itu lebih dari 3 kali, itu tidak boleh, maka batal sholatnya. Kemudian membelakangi kiblat. Selanjutnya makan dan minum ketika sholat. Yang terakhir keluar dari Islam atau murtad. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah. Sudah. Tapi sebelum itu Ibu mau kasih video. Kita amati bareng-bareng, nanti Ibu akan bertanya.
Jika kalian tidak ada yang mau bertanya, ibu yang akan bertanya. Oke? Mbak? Dicepetin aja, Mbak. Dicepetin aja. Ya. Sudah? Dari video yang tadi kita lihat, apa ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang Ibu yang bertanya. Apa niat sholat duhur? Ada yang tahu? Haris. Haris baru ada di Sudah? Lanjut, oke. Benar ya bacaannya. Terus lanjut. Setelah kita melakukan ruku, itu kita melakukan gerakan apa? tidak. Tidak. Iya, ruku. Iya, setelah ruku. Udah, benar. Berarti dapat 2 poin. Yang terakhir. Yang terakhir. Setelah melakukan tasyahud akhir, apa yang kita lakukan? Sudah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah paham semua ya? Sudah, oke. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.